Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan terus kesehatan oleh Allah ya, sehat walafiat, sehat lahir batin kita. Segala situasi kondisi apapun selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Sehingga pada saat ini kita ini mau mendengarkan suatu kajian kitab Minhajus Saniyah ini, Allah membukakan akan hati nur kita gitu ya, sehingga mudah nancep nanti ke dalam hati kita dan dimudahkan oleh Allah bisa melakukan setiap ilmu yang sudah kita dengar atau yang sudah kita dapatkan, apalagi kita bisa memanfaatkan terhadap orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin para jamaah al-asran rahimakumullah, kitab Minhajus Saniyah masih panjang nih tamatnya. Tapi tak terasa ya, semakin sering kita ngaji di dalam kitab pengkajian Minhajus Saniyah ini, tak terasa sudah sekarang udah halaman keberapa gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wahdhar. Diawali dengan kata wahdhar nih ya, hati-hati katanya. Wahdhar aidan, kata ulama yang mengarang ini kitab, kita itu harus berhati-hatilah dari apa? Min akli ghairil halali, dari memakan yang tidak halal. Nah, sekarang sudah beda lagi pembahasan ya. Kalau di video beberapa video sebelumnya di dalam kitab Minhajus Saniyah itu yang membahas akan samar-samarnya di dalam riya ya. Sekarang sudah beda lagi pembahasan. Kata ulama kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu naudzubillah memakan yang sesuatu yang tidak dihalalkan. Bahasanya tidak halal, tidak boleh makan yang tidak halal, bukan langsung dikatakan yang dilarang yang haram, tetapi yang tidak halal. Berarti isinya yang tidak halal ini di sini ada isinya, kita itu tidak boleh memakan makanan yang sifatnya haram atau yang sifatnya subhan. Ya, karena kan kata Rasulullah, al halal bainun, yang halal itu jelas, wal haram bainun, yang haram juga jelas, wa ma bainahuma subhatun, dan di antara halal dan haram itu ada subhat. Sehingga Rasulullah menganjurkan kepada kita harus berhati-hati, jangan sampai kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan hindarilah dari makan makanan atau dari apapun yang berbentuk syubhat. Kenapa tidak boleh? Fa inna akla ghairil halal, karena sesungguhnya kalau misalkan kita memakan makanan yang tidak halal, itu yuksil qalba, nantinya akan membuat hati kita itu menjadi keras. Wa yudhlimuhu, dan menggelapkan hati. Jadi kalau kita salah, ada orang yang ngasih tahu pada kita, udah keras aja, udah berkarat aja hati kita, udah gelap aja hati kita. Kita itu tidak mau mendengarkan pepatah dari orang lain. Seperti itu. Wa yuhjibuhu, dan itu makanan haram itu akan menghalangi hati kita an dukhuli hadratillahi ta'ala, dari kehadiran hadrah Allah Ta'ala kepada diri kita. Jadi begini, kenapa kita itu tidak boleh memakan yang haram, tidak boleh memakan yang syubhat? Ya karena rizki yang haram itu rizki yang haram itu atau makanan yang datiyahnya haram itu kan, kalau kita makan itu kan nanti akan berubah menjadi energi kan. Nah, kan ceritanya kita itu ingin diridhoi oleh Allah kan, ceritanya kita itu ceritanya ingin kuat ngaji,
kita itu ceritanya ingin kuat sholat, ingin kuat puasa, ingin kuat mencari rizki gitu ya. Intinya kita itu ingin bisa melakukan segala amal ibadah lah gitu ya. Nah kan kalau kita melakukan semua amal itu kan kita butuh energi. Di mana energi itu kita dapatkan? Ya sababiahnya dari kita makan. Sedangkan kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ya maka neraka itu lebih layak untuk si daging itu. Maksudnya untuk diri kita. Ya jadi mau tidak mau, kalau hasil dari perkara yang haram atau datiahnya haram, ketika kita punya energi, si energi itu mau saja melakukan hal-hal yang menjurung kepada kita kepada neraka gitu. Meskipun ada tenaga yang kita lakukan itu untuk melakukan amal-amal yang baik, tetapi tetap aja nanti ujung-ujungnya adalah pinarakaan lah, cek orang Sunda nama. Misalkan kita itu kasabnya haram atau kita memakan dzatiyah yang haram, tapi kok buktinya aku tetap kok sholat, aku tetap kok ngaji gitu ya. Meskipun aku makan yang haram, tapi tetap kok aku bersedekah misalnya. Kita merasa kita baik-baik aja kok, kita tetap bisa melakukan segala amal ibadah. Oh iya, bisa aja kita itu tetap bisa kuat ngaji, tetap bisa sholat gitu. Tetapi itu hanya cangkangnya aja, hanya dohirnya aja. Terlihat kita ngaji, tetapi bisa aja niat ngajinya hatinya buruk, niat ngajinya tidak karena Allah gitu. Kita bisa kok sholat, bisa aja sholatnya gak ikhlas gitu. Jadi ketika beres kita melakukan sholat, bukan hati kita itu jadi selamat. Harusnya kan kalau kita beres sholat itu hati kita itu selamat. Tapi ini aneh, udah beres sholat bukannya selamat, tapi semakin menjadi gitu. Semakin buruk hati kita. Misalkan ketika kita melihat orang yang mabuk gitu ya, kita melaknat gitu sama orang yang mabuk gitu ya. Merasa kita itu yang sok paling ibadahnya, merasa kita yang paling baiknya, melihat orang lain merasa yang paling buruk gitu di dalam amalnya. Misalkan sedangkan jadi ketika kita melakukan sholat tersebut itu kita tidak mendapatkan intisari dari sholat ini. Apa hasil dari sholat ini gitu ya, ujung-ujungnya kita sholat pun hasil energinya menjadi sesuatu yang haram ya, misalkan hatinya. Dan ingat ya, sesuatu yang haram ini bukan hanya yang bersifat datiyahnya aja gitu ya. Karena kalau kita banyak yang berpikir kalau yang haram itu hanya sebatas kayak daging babi gitu, atau daging anjing misalkan, atau kita banyak yang berstigma kalau halal itu yang sudah mendapat label dari MUI gitu ya, tanpa berpikir seperti kasabnya. Nah kasabnya juga ini harus diperhatikan, dan ini justru yang banyak terjebak itu di dalam mencari rizkinya, di dalam kasabnya gitu ya, tanpa kita berpikir kalau memakan uang rakyat ya jelas itu haram. Dan Masya Allah tabarakallah, gak tahu ya di kampung-kampung kalian itu seperti bagaimana gitu. Kalau di kampung Teteh sendiri di sini ini di daerah ini, aduh Masya Allah, kayaknya hampir, bukan nggak setiap rumah ya, hampir banyak lah gitu, hampir banyak di setiap rumah itu mempunyai pinjaman. Kalau di kampung Teteh itu istilahnya dengan apa itu, Bang Emok katanya. Teteh nggak tahu di kampung kalian itu istilahnya dengan apa gitu. Kalau di istilah kampung Teteh itu meminjam dengan istilah Bang Emok itu jelas ribanya. Atau misalkan Masya Allah tabarakallah ya, ketika lihat di data sekarang itu yang meminjam pinjol lewat riba, lewat online, lewat handphone gitu ya, sudah semakin meningkat seperti itu. Atau misalkan kasabnya itu halal gitu ya, misalkan kasabnya halal, misalkan kita itu berjualan gitu ya, misalkan kita itu berjualan sesuatu yang halal ya. Kalau berjualan kan itu halal ya, tetapi
Ya begitu modalnya dari sesuatu yang ribawi. Atau misalkan ketika berjualannya itu tidak ada keberkahan, ada keharuman. Kenapa? Karena ketika berjualannya itu selalu berbohong. Atau misalkan di dalam istilah fikih yang suka mengurangi timbangan gitu ya. Atau kalau bahasa sekarang itu bukan mengurangi timbangan ya, kalau Teteh lihat di online itu ada bahasa dengan istilah overclaim. Ya itu sebetulnya kurang lebih seperti mengurangi gitu. Kita berbicara kalau ini tuh kandungannya ini mengandung ini segitu 10%, misalkan mengandung A 10%, mengandung B 10%, padahal aslinya hanya cuma 1%. Berarti kan sudah overclaim, menipu kalau di dalam istilah fikih ya, seperti mengurangi timbangan. Berarti ini mengurangi kadar kemanfaatan. Sama. Itu juga sama. Nanti hasilnya gimana? Ya nanti hasilnya haram. Gitu. Mendapatkan uangnya ya ada keharaman di sana karena overclaim, karena berbohong gitu. Meskipun kasabnya itu sendiri halal. Nah, ini yang memang benar-benar kita wajib paham di dalam ilmu fikih ini. Masalahnya ini ini kaitannya begitu berat sekali ya, karena ini berkaitannya dengan rizki. Meskipun nanti si hasilnya itu ya hasil uangnya itu kita belikan daging ayam, kita belikan nasi, kita belikan sayuran buah, itu kan yang mana sifatnya halal, makanan dadiahnya halal, tidak haram. Ya itu tetap sama aja. Yang dimaksud oleh ini ulama min akli ghairil halal. Kita itu tidak boleh memakan yang tidak halal, yang termasuk salah satu contohnya yang barusan Teteh sebutkan. Jadi intinya di sini kalau ribawi itu merupakan salah satu bagian dari dosa besar. Na'udzubillah. Nah, sehingga ketika di sekeliling kampung yang banyak melakukan ijab kabul ribawi tersebut, atau yang tadi Teteh dengan istilah bank emok gitu ya. Dan ketika mengamati gitu ya pandangan cara berpikirnya orang, kalau yang Teteh cermati itu terbagi menjadi ada 2 tipe gitu ya. Seseorang itu ada tipe yang bisa menerima ketika dikasih pepatah oleh orang lain, dan ada satu tipe lagi ketika dikasih pepatah dia itu tidak menerima. Apakah akan hukum tersebut atau terhadap orang yang menyampaikannya? Ya, jadi ketika dikasih tahu kalau riba itu haram, yang pertama ini masih mending. Gimana masih mending? Ya, karena ketika kita mengatakan kalau itu haram, kalau tidak ingin mendapatkan adab dari Allah ya segeralah berhenti dari haram itu dan segeralah bertaubat kepada Allah. Hatinya tuh nangis, aduh ya Allah, aku tahu ini haram ya Allah gitu ya. Tetapi gimana ya Allah ya, saat ini aku belum menemukan, merasa aja, bukan tidak ada solusi, tapi merasa aja kalau saat ini belum menemukan solusi menurut pandangan nafsunya. Tetapi hati kecilnya tuh nangis, sadar betul akan dosa yang ia lakukan. Tetapi ada satu lagi, seseorang ketika dikasih pepatah, segeralah berhenti dari riba ini karena ini riba adalah termasuk dosa yang besar. Jangankan menerima, jangankan menerima akan terhadap pepatah tersebut, tetapi justru semakin banyak mencari alasan. Alasannya itu macam-macam ya. Ya kamu enak aja begitu berbicara kalau ini tuh hukumnya haram gitu ya. Tanpa kamu tuh merasakan gitu ya bagaimana sulitnya aku, bingungnya aku gitu ya. Pokoknya banyak aja gitu ya alasannya yang dilontarkan seperti itu. Jadi sebetulnya begini ya, yang harus ditekankan dulu itu adalah satu, na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai hati kita itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Itu aja dulu satu yang harus diwaspadai. Na'udzubillah, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, sehingga
ya kenapa aku seperti ini gitu ya, kenapa Allah membuat aku jadi orang yang miskin dong gitu. Makanya aku sampai berani meminjam ini gitu ya. Coba kalau aku kaya mungkin aku nggak akan meminjam ke sesuatu yang haram ini gitu ya. Sehingga berburuk sangka kita itu kepada Allah. Kita berburuk sangka ini kenapa ya gitu ya. Allah itu ya berburuk sangka aja karena kita merasa nggak punya solusi untuk kebingungan saat ini yang sedang kita alami gitu. Sehingga merasa kalau Allah itu nggak sayang pada kita, sehingga kita merasa kalau Allah itu zalim kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu dulu yang pertama yang harus kita hindari. Dan sebetulnya begini ya, sebetulnya di dalam hidup apapun itu, kebingungan kita gitu ya, keresahan hati kita, apapun itu permasalahan yang pada saat ini sedang kita alami, semuanya itu pasti akan ada solusinya. Dan itu akan ada hikmahnya jika kita dapat mengambil hikmahnya. Dan yang jelas itu semuanya akan ada solusinya. Hanya saja kebanyakan di diri kita ini, kita itu tidak mau memilih. Sehingga kita merasa tidak punya solusi karena kita aja yang tidak mau memilih. Karena begini ya, ini Teteh agak ngobrol sedikit ya, kejadian di wilayah Teteh sendiri gitu. Kan beberapa tahun yang kan suami Teteh ini suka aktif ya, suami Teteh ini suka aktif di MUI Cicalengka. Dan Teteh pun sempat 2 tahun ke belakang itu ya sempat sedikit aktif lah ya gitu mengikuti MUI Cicalengka ini, tetapi di bagian khusus para wanitanya, meskipun sekarang sudah tidak. Nah diceritakan kan suka mengadakan suatu pengajian kan di MUI Cicalengka itu, dan ternyata ada satu jamaahnya, dan kita mengetahui akan permasalahannya itu. Apa permasalahannya satu jamaah ini? Diceritakan satu jamaah ini terlilit hutang. Cuman ya sayang, terlilit hutangnya itu terhadap bank, emok atau pinjol-pinjol begitu. Ya. Nah, awal mulanya hutangnya itu tidak terlalu besar. Nggak tahu hutangnya berapa, misalkan hutangnya 100 atau berapa gitu ya. Maksudnya berapa juta gitu misalkan hutangnya. Tapi nggak tahu hutangnya berapa. Nah, kan kalau itu bunganya semakin meningkat ya, bunganya berlipat-berlipat. Kalau misalkan jatuh tempo, maka bunganya semakin berlipat dan semakin berlipat sampai jadi ganti lubang tutup lubang sampai punya hutangnya ke pinjol ini, pinjol itu, ke bank emok ini, ke bank emok itu begitu. Sampai dia itu kalau ingin melunasi semua hutangnya itu, dia itu punya kekayaannya cuma satu, yaitu harus membayar rumahnya. Saking berlipat bunganya sampai gede, sampai harus menjual rumahnya. Bingungnya dia itu luar biasa. Nah, ketika hal itu terjadi, ada yang tahu seseorang kalau orang ini lagi kebingungan. Datang satu orang memberikan satu kertas. Isinya apa? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bapak, aku tahu Bapak tuh lagi bingung. Aku bisa memberikan solusi akan kebingungan Bapak. Bapak tidak perlu menjual rumah Bapak, tetapi semua hutang akan aku bayar. Tetapi Bapak mau ya berani menandatangani ini di atas materai. Silahkan sama Bapak tuh dibaca dulu. Na'udzubillah, apa di dalamnya ketika dilihat, asalkan Bapak mau pindah agama. Pada saat itu asalkan Bapak mau pindah ke agama Kristen, maka nanti akan aku bantu solusinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Terdengarlah oleh pihak MUI, sehingga di sanalah MUI itu berpikir bagaimana ya kita kumpulkan para agnia, orang-orang kaya yang ada di daerah Cicalengka ini untuk sedikit membantu meringankan atau mengentaskan kemiskinan minimal di daerah kita ini. Ya, sehingga kita buat badan zakat. Jadi ini nanti isi zakat, ada zakat yang konsumtif dan ada zakat yang produktif. Dikumpulkanlah seluruh agnia. Setuju nih para agnia-agnia yang di Cicalengka, semuanya diurus oleh pihak MUI Cicalengka.
Kemudian dialokasikan oleh MUI Cicalengka ini, kita lihat di daerah sekitar mana yang benar-benar membutuhkan modal untuk kinerja usahanya. Ada yang dikasih roda ya, karena ada yang pengen berjualan ini itu, dikasih bahan-bahan, selain roda dikasih bahan-bahannya untuk bisa berkesinambungan dalam usahanya. Cuman Masya Allah apa yang terjadi ternyata tidak mudah sebegitu aja. Dan ini tidak berlanjut sekarang ini. Kenapa? Karena kebanyakan kita yang sudah berpikir keras nih, pihak MUI Cicalengka ini, ternyata setelah dialokasikan oleh orang yang kita kasih bantu, orang tersebut ternyata ya begitulah. Itu rodanya harusnya untuk usaha, akhirnya banyak yang roda-rodanya itu dijual kembali sehingga usahanya tidak berjalan. Ya begitulah. Ternyata yang susah itu adalah di mana? Di sini, di pola pikirnya orang tersebut. Harusnya berjalan usahanya. Jadi sebetulnya itu dalam hidup bukan tidak ada solusi kan? Selalu ada solusi, ya cuman kitanya aja yang tidak mau memilih. Dan orang tersebut itu tidak mau menempuh, ya. Jadi jangan disalahkan. Sebetulnya bukan berarti tidak ada bukan berarti tidak ada solusi. Jadi kalau orang ini nih, mohon diperhatikan. Jadi kalau misalkan orang yang ingin mencari solusi itu pasti akan ada. Kalau mencari alasan ya itu nggak akan ada, seperti itu. Dan kebanyakan ya kita itu dalam hidup ya mencari alasan. Maka pantas ya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Beliau merupakan salah satu ulama tasawuf gitu ya. Kata Imam Ghazali seperti ini. Kalau orang yang gila gitu ya, bahasanya kurang enak ya kalau gila gitu ya, takutnya tersinggung. Kalau orang yang kurang waras lah gitu ya, Imam Ghazali berkata, kalau orang yang kurang waras ketika semakin tua, misalkan hartanya semakin banyak, tetapi si hatinya semakin bahagia, maka orang tersebut itu tidak waras. Kenapa Imam Ghazali mengatakan kalau orang tersebut itu kurang waras? Ya, karena kan nanti semakin sedikit kesempatan untuk menikmatinya itu, gitu. Ya misalkan contohnya gini, kita itu mau puasa esok hari, bulan Ramadan misalkan. Nah, ini waktu tuh cuma 5 menit lagi mau ke imsak misalkan. Ini waktu tuh cuma 5 menit lagi mau ke imsak, atau 10 menit lagi tuh ya, lebih dekat lah gitu ya, 5 menit lagi ke imsak. Ketika 5 menit lagi ke imsak, ini masakan tuh baru selesai masak. Akhirnya ini daging rendangnya jadi, ketika ada waktunya 5 menit nih, ketika satu suap makan rendang, daging ayam sekarang jadi, pepes ikan sekarang jadi, sayur ini sekarang jadi gitu ya. Ini waktu cuma 5 menit lagi, tetapi ini makanan semakin banyak yang semakin jadi. Udah matang lah gitu. Kira-kira hati kita akan bahagia enggak? Padahal itu semakin berlimpah loh makanan yang udah masak lah gitu. Hati kita senang enggak? Kalau kita yang berpikir normal, mungkin hati kita tuh tidak akan terlalu senang. Ya karena untuk apa? Makanan ini jadi, kita berpikir, wong ini sepertinya tidak akan semua termakan oleh aku. Kenapa? Ya waktu imsaknya cuma 5 menit lagi. Ya kan? Mungkin orang tersebut tidak akan terlalu bahagia. Tetapi kalau orang yang tidak terlalu waras, padahal dia udah tahu kalau waktu imsak itu cuma 5 menit lagi. Ketika rendangnya udah masak, senang gitu, wah nafsu ingin termakan. Ketika pepes ikannya datang, senang banget. Ketika sayurannya datang, makin banyak makanan, senang banget. Nafsunya berkata, akan aku makan semuanya, akan makan aku semuanya. Ya gimana mau kita makan semuanya sebanyak itu, waktunya cuma 5 menit lagi ke imsak. Maka kata Imam Ghazali, ya kita tidak waras. Ya kan? Kita sadar diri, tidak ada ceritanya orang yang semakin meningkat usia semakin lama. Enggak, justru semakin hari tanpa kita sadari umur kita itu udah diambilkan oleh waktu semakin sedikit dan semakin dekat terhadap umur kita.
Tetapi ketika oleh Allah kita itu dicoba diberikan kekayaannya semakin banyak, kemudian hati kita itu merasa bahagia. Kata Imam Ghazali, kita itu kurang waras. Ya mau bagaimana kita menikmati semua harta itu, ya uang usia kitanya juga semakin sedikit, tidak akan ternikmati semua hartanya itu. Tetapi di sini perlu digarisbawahi, bukannya kita itu tidak boleh kaya, boleh kaya. Meskipun kita semakin tua boleh kaya, boleh, tidak dilarang oleh agama. Yang tidak boleh itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kurang waras. Kalau misalkan ketika oleh Allah semakin banyak diberi harta oleh kita, hati kita merasa bahagia. Jadi yang kurang waras itu bukan hartanya, tetapi apa? Hati kitanya yang merasa bahagia, sehingga nafsu berkata merasa akan ternikmati semua rizki yang melimpah itu. Kalau kita tafakuri, itu akan gigi kita yang habis daripada rizkinya yang habis, ya. Akan habis umur kita, bukan rizkinya. Diceritakan umur kitanya habis, kita wafat, tetapi banyak diceritakan hartanya masih melimpah ruah. Seperti itu. Jadi sebetulnya ketika semakin tua harta semakin banyak, ya justru harusnya kita itu bukan bahagia, tetapi kita itu harus semakin berwaspada. Ya seperti itu. Baik, lanjutkan kembali ya. Maaf ya, ini teteh sedikit banyak bercerita, semoga bisa mengambil hikmahnya aja. Sedikit lagi ya. Qala al-Imam di sini berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, lau anna 'abdan, sesungguhnya satu abdi, Abdullah taala, ibadah kepada Allah taala. Ceritanya ada satu hamba yang ibadah kepada Allah taala, hatta sara, gitu ya, sampai mislah hadhihi sariyah, sampai ibadahnya itu seolah-olah ini merasa khusyuknya gitu, sampai seperti ibadah yang kayak tihang gitu ya. Sumayanahu lam yadri, dan kemudian orang tersebut itu nggak tahu ma yadkhulu jaufahu, akan sesuatu yang masuk gitu ya, jaufah itu ya ke dalam perutnya, ahlalun am haramun, dia tuh nggak tahu apakah yang masuknya itu perkara yang halal atau perkara yang haram. Ma tuqbalu minhu, maka ibadah tersebut itu tidak akan diterima dari si abdi ini oleh Allah, ya. Jadi yang itu yang tadi Teteh sampaikan, meskipun kita itu ibadahnya sampai berjam-jam, sholat sunnahnya itu tahajud dari jam 1, misalkan dari jam 2 malam sampai ke subuh, terus aja dia melakukan amal ibadah sampai lamanya gitu ya, gitu. Kalau diibaratkan itu di sini hatta sara misla hadhihi sariyah, sampai ibadah sholatnya itu seperti tihang yang tegak gitu ya, saking semangatnya melakukan ibadah tersebut. Ya kalau kita itu tidak tahu rizki atau sababiyah rizki itu datang ke dalam perut kita, maka kemungkinan besar ibadahnya itu pun tidak akan diterima oleh Allah. Berarti samar. Berarti kalau yang samar ini rizki apa? Berarti yang samar ini adalah rizki yang subhat. Masya Allah. Ini yang subhat aja, iya. Jadi kalau misalkan rizki yang masuk ke dalam diri kita dari rizki yang subhat itu yang tidak jelas mana halal mana haram, tetap ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi yang haram. Kalau yang haram udah jelas, apalagi yang haram. Kalau yang haram itu justru tadi akan membuat apa? Zulmah, akan membuat keruh akan hati kita. Baik, sedikit lagi ya. Waqala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Ishaq, memberikan wasiat kepada kita, atib mat'amaka. Kita itu harus memperbaiki akan makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, membaguskan makanan kita, membersihkan makanan kita, menghalalkan segala makanan yang masuk ke dalam perut kita gitu ya. Wa ma 'alaika, tidak ada kewajiban atasmu ba'da dzalika, setelah itu, alla tasuman nahara, misalkan engkau berpuasa pada siang hari, wala taquman laila, dan kita itu melakukan qiyamul lail, ibadah-ibadah malam pada malam hari,
yakni naflan yang dimaksud ini adalah ibadah yang sifatnya sunnah. Jadi maksudnya begini, menurut Abu Ishaq, ini mah diibaratkan kalau misalkan mau dibandingkan, ini si A misalkan mencari rizkinya dari rizki yang haram, gitu ya, dari rizki yang haram. Tetapi ini tuh sangat giat sekali melakukan amal ibadah, bukannya sifatnya wajib ya, ini yang sifatnya sunnah. Giat sekali melakukan ibadah, setiap Senin Kemis puasa terus menerus, udah istiqomah. Terkadang puasa Daud misalkan, malam harinya itu setiap malam selalu bangun, yang tahajud lah, yang witir lah gitu ya, pokoknya wiridan lah, amal ibadah itu bangun. Tetapi sayang, rizkinya itu dari rizki yang haram. Maka kata ini ulama, itu semua ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi meskipun kita sangat giat rajin amal ibadah, kalau dari rizkinya hasil kasab yang haram atau datiyahnya yang haram, itu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah yang dihasilkan dari energi itu. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan mau dibandingkan dengan yang satunya lagi, ini tuh rizkinya halal, dari kasabnya yang halal, yang dimakan pun datiyahnya halal. Meskipun ini orang itu tidak terlalu rajin ibadah, dia itu jarang puasa sunnah, dia itu jarang bangun malam. Kalau mau dibandingkan dengan orang yang memakan makanan yang haram ini, ya kata Abu Ishaq lebih baik memilih ini orang, gitu. Meskipun dia itu jarang ibadah. Kenapa? Meskipun amalnya sedikit, ibadahnya sedikit, tetapi ibadahnya diterima oleh Allah karena rizkinya dari yang halal. Tetapi kalau si orang itu meskipun ibadahnya banyak dan sangat banyak sekali dikarenakan dari rizki yang haram, tidak akan diterima oleh Allah. Karena kan kalau kita menjauhi dari sesuatu yang haram atau yang syubhat, itu kan hukumnya wajib. Kita makan dengan sesuatu yang halal kan itu hukumnya wajib. Tetapi kalau puasa sunnah, ya hukumnya sunnah. Kalau kita tahajud, ya itu hukumnya sunnah. Berarti kalau diutamakan, lebih utama yang wajib apa lebih utama yang sunnah? Ya tentu lebih utama yang wajib. Seperti itu, ya. Dan ya begitulah ya. Teteh juga ini jadi ingat nih kepada Siti Aisyah ya, istrinya Rasulullah SAW. Bahkan Siti Aisyah itu kalau seperti berpuasa ya, puasa Ramadan gitu. Kalau misalkan kita itu berpuasa tapi berbohong ketika puasanya, misalkan kita berpuasa tapi naudzubillah memfitnah seseorang, mengadu domba seseorang, atau menggibah, ngobrolin keburukan orang, naudzubillah, maka kata Siti Aisyah secara hakiki yaitu dikatakan gak syah puasanya. Jadi maksudnya gak syah tuh gimana ya, kalau misalkan kita puasa Ramadan tapi berbohong, tapi menggibah, kata Siti Aisyah itu tidak sah secara hakiki. Artinya ya nanti tuh harus dikodok, puasanya itu harus dikodok gitu. Seperti itu. Ya kalau kita mengikuti mujtahid Siti Aisyah kayaknya repot tenan gitu ya, kayaknya banyak sekali puasanya yang harus kita kodoi, dan kodoinya belum tentu kita bisa benar atau enggak gitu. Ternyata ketika batalnya dikarenakan saat itu karena akan menggibah, ketika mengkodok, naudzubillah, misalkan kita itu misalkan kita berbohong, ya tetap nanti batal lagi. Sulit ya sepertinya kalau mengikuti apa yang disampaikan Siti Aisyah. Memang karena kan semua sahabat itu kan bisa menjadi mujtahid ya. Cuman memang Siti Aisyah itu kan tidak mudawan ya, karena yang mudawan itu kan ada 4 madhab ya yang kita ikuti. Kalau di Indonesia kan mayoritasnya bermadhab ke Imam Asy-Syafi'i, sehingga kalau misalkan ya puasanya kalau kita mah tetap aja syah, meskipun pahalanya wallahu alam apakah bisa kita dapatkan atau tidak, seperti itu ya. Aduh, masya Allah ya. Intinya udah nanti insya Allah sama teteh dilanjutkan kembali jika ada kesempatan, Allah memberikan kesempatan pada teteh. Kayaknya segini aja dulu ya ilmu sedikit yang kita dapatkan pada hari ini, saat ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa memanfaatkan wabil khusus bagi kita pribadi, wabil umum bagi siapapun aja yang membutuhkan ini ilmu. Baik, terima kasih Mbak Jamaah Al-Asran rahimakumullah, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.